Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Zulfa dengan NIM I2E3231009, mahasiswa Magister Pendidikan IPA, Pasca Sarjana Universitas Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis proyek terintegrasi pendekatan Green Chemistry untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses peserta didik. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama yaitu sudah mulai berlakunya secara aktif kurikulum merdeka yang berbasis proyek, yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisis awal terkait dengan hasil wawancara dengan guru dan stakeholder sekolah sasaran, didapatkan informasi bahwa sekolah tersebut telah aktif menerapkan kurikulum ini maupun dengan model-model pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu ditemukan bahwa materi hukum dasar kimia sulit dipahami konsepnya karena merupakan gabungan teori dan matematika. Kemudian yang terakhir yaitu tema proyek gagasan Kemendikbudristek, yaitu khususnya gaya hidup berkelanjutan, sehingga nanti pendekatan yang cocok untuk ditambahkan ke dalam modul ini adalah pendekatan Green Chemistry. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu dilakukan suatu inovasi untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang mendukung model pembelajaran berpusat pada siswa, khususnya berbasis proyek, yang kemudian nantinya akan memuat suatu prinsip-prinsip Green Chemistry. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama terkait dengan rumusan masalah, yaitu hanya satu, tapi nanti akan terbagi jadi 3 ya, yaitu bagaimana sih kelayakan e-modul berbasis proyek terintegrasi pendekatan Green Chemistry untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses peserta didik, yaitu nantinya akan ditinjau dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Adapun tujuan penelitian yaitu merujuk langsung pada rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan kelayakan e-modul berbasis proyek terintegrasi pendekatan Green Chemistry untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan proses peserta didik yang nantinya akan ditinjau dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifannya. Adapun di sini ada 2 variabel yang ingin saya tambahkan dalam penelitian ini, yaitu variabel pemahaman konsep dan variabel keterampilan proses. Dalam hal ini, keterampilan proses yang saya maksud adalah keterampilan proses sains. Yang pertama yaitu variabel pemahaman konsep. Dijelaskan oleh Pratiwi memiliki beberapa indikator. Hanya saja pada penelitian ini, saya hanya akan fokus pada 3 indikator saja, yaitu yang pertama mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yang ada. Kemudian yang kedua mampu menyatakan kembali suatu konsep, dan yang ketiga mampu menyajikan konsep dalam bentuk matematikanya atau representasi matematis ya, mohon maaf. Dan yang kedua yaitu keterampilan proses. Begitu pula dengan hal ini ya, Dimyati dan Mujiono pada tahun 2002 menyatakan bahwa keterampilan proses sains itu ada banyak indikatornya. Hanya saja pada penelitian saya hanya akan fokus pada 4 hal, yaitu mengamati, melakukan percobaan, mengomunikasikan, dan nantinya akan menarik kesimpulan. Adapun metode penelitian yang akan saya lakukan dapat dilihat pada gambar di layar, yaitu alur penelitiannya seperti terpampang di layar. Yang pertama yaitu
yaitu terkait dengan jenis penelitian. Jenis penelitian saya seperti judul awal saja sudah dapat diketahui bahwa penelitian saya ini merupakan penelitian pengembangan. Adapun yang ingin saya kembangkan pada penelitian ini yaitu modul berbasis proyek terintegrasi pendekatan green chemistry. Nah, metode yang digunakan untuk mengembangkan ini adalah dengan menggunakan model pengembangan ADI, yaitu model pengembangan ADI ini ada 5 aspek ya, atau ada 5 tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap pertama yaitu tahap analisis, maka dilakukanlah suatu analisis keadaan awal terkait dengan sekolah sasaran seperti apa, proses pembelajaran di dalamnya, guru menerapkan hal seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan siswa. Dan yang terakhir terkait dengan analisis materi yang akan ditambahkan nanti ke dalam e-modul yang dikembangkan. Yang kedua yaitu desain, yaitu e-modul yang akan dikembangkan didesain secara menarik, atraktif, serta mudah digunakan, baik untuk guru maupun peserta didik. Yang ketiga yaitu develop atau tahap pengembangannya, yaitu di mana pada tahap ini kita mulai mengembangkan e-modul sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini juga nantinya akan dilakukan suatu validasi, kemudian hasil validasi, saran dan komentar validator, kemudian direvisi kembali hasilnya. Setelah itu barulah kita ke tahap berikutnya yaitu tahap implementasi, di mana e-modul yang telah dikembangkan ini langsung diimplementasikan dalam proses pembelajaran pada kelas eksperimen. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi berdasarkan dari hasil implementasi pada tahap sebelumnya. Adapun nanti data yang ingin kita ambil, yang ingin kita kumpulkan ada dalam bentuk 3 ya. Yang pertama validitas, yang kedua kepraktisan, dan yang ketiga adalah keefektifan. Nah, dari ketiga hal ini kemudian dapat ditentukan nanti apakah e-modul yang telah dikembangkan itu layak digunakan atau tidak. Untuk menentukan kelayakan e-modul itu, maka dilakukanlah suatu analisis data. Nah, analisis data yang kita lakukan terhadap 3 aspek tadi, yaitu yang pertama ada kevalitan, yang kedua ada kepraktisan, dan yang ketiga ada keefektifan. Yang pertama, untuk nilai kevalitan, kita menggunakan rumus indeks I can V ya, yaitu nanti didapat dari skor atau nilai yang telah diberikan validator terhadap e-modul yang telah saya kembangkan. Kemudian yang kedua yaitu kepraktisan. Kepraktisan ini didapat datanya dari nilai respon siswa dan respon guru berdasarkan hasil dari penilaian menggunakan angket atau survei yang disebarkan nanti setelah proses implementasi selesai. Kemudian yang ketiga yaitu nilai keefektifan menggunakan rumus in-gain, yaitu untuk mencari nanti peningkatan terkait dengan 2 variabel di awal, yaitu variabel pemahaman konsep dan variabel keterampilan proses peserta didik. Nah, untuk nilai keefektifan ini maka dicari dengan rumus in-gain, di mana nanti skor dari post-test peserta didik dikurangi dengan skor pre-test peserta didik. Untuk nilai kepraktisan dan keefektifan, maka dinyatakan layak digunakan apabila nilai masing-masingnya adalah di atas 60%. Mungkin nih hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal tesis yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.